Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman pencari kerja dan apa kabar calon-calon mana? Ada berapa korban hari ini? Oke, jadi kemarin gue baca ada komentar di YouTube gue yang jadi kan gue bikin video tentang perusahaan-perusahaan yang mau nerima umur 22 tahun yang berpengalaman dan ada satu orang yang komen bikin versi yang tanpa pengalaman. Oke, gue coba bikin video di video ini dan semoga bermanfaat ya buat kalian semuanya. Dan ya kalau dirasa salah ya lu lempar aja opini gue ini. Tadi bagaimana? Silahkan simak setelah video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Guys, jadi sebenarnya mau punya pengalaman apa enggak, kita tuh udah punya satu kelebihan. Kelebihan kita di antara makhluk yang lain seperti yang Allah katakan ya. Biasanya kita punya akal. Kita punya akal untuk berpikir, kita punya otak untuk ya tadi berpikir ya. Jadi kalau teman-teman belum punya pengalaman, umur 22 tahun dan pengen masuk ke pabrik ya, jangan pakai calo lah, capek-capek sendiri. Pertama, kalau umur lo udah segitu dan lo belum punya pengalaman kerja sama sekali, daftarlah ke perusahaan dan cari nggak usah yang gede-gede. Yang kecil-kecil aja dulu, PT-PT yang kecil, carilah PT-PT yang kecil dulu kayak PT Tirta Alam Segar, terus PT mungkin Sukanda Jaya, intinya PT-PT yang makanan dulu. Daftarin insya Allah lolos. Karena biasanya PT-PT kecil kayak gitu tuh dia cepet banget terima karyawan tanpa ngelihat pengalaman gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, ini dengan cara yang kurang bagus sih. Cuman gue nggak ngajarin sesuatu yang jelek ya. Gue nggak ngajarin bohongnya, hanya sedikit saran sih. Ya ketika lu interview daftar ke loker, misalnya loker apapun lu daftar nih. Misalnya lu ke yayasan global segala macam lu belum ada pengalaman. Jangan pernah bilang lu nggak ada pengalaman. Minimal lu daftar untuk operator produksi. Karena operator produksi itu nggak perlu skill yang mumpuni banget. Lu bakal dilatih di sana. Paling ngoperasiin mesin apa susahnya sih. Bilang aja lu kerja di CV. Bilang aja lu kerja harian lepas atau apa. Itu bisa lu sedikit ngibul-ngibul dikit nggak apa-apa kali ya. Ini gitu aja. Jangan bilang polosan gue belum pernah kerja. Itu jadi nilai tambah kurang bagus buat kalian gitu loh. Jadi kalau umur 22 belum punya pengalaman dan pengen masuk pabrik, ya caranya tadi. Yang ketiga, ada sedikit lagi, ini juga sebenarnya sedikit butuh ikhtiar. Caranya ya lu harus upgrade skill lu. Lu harus upgrade kemampuan. Upgrade kemampuan tuh gimana bang maksudnya? Misal lu apalagi lu SMA ya, SMA. Di daerah kita tuh biasanya kan ada beberapa pelatihan lembaga pelatihan khusus, lembaga pelatihan segitu. Contohnya LPK yang ngajarin tentang komputer, tentang ngelas, tentang sertifikasi apa, lu ikut. Jadi walaupun lu nggak punya pengalaman kerja, lu punya sertifikat skill kemampuan. Contohnya kayak ngelas, GMAW. Guys, skill ngelas ini sangat dibutuhin banget loh, serius. Kalau lu punya skill sertifikat pengelasan, lu bisa ikut ke pelatihan LPK. Kalau lo mau sedikit ikhtiar nyari di Google, cek aja pelatihan pengelasan di MAW gitu ya. Lu cek di Google gitu kan. Tuh nongol dan itu pelatihan di mana aja, bayar berapapun lu bayar. Yang penting lu dapat sertifikat, lu dapat skill baru yaitu pengelasan. Toh juga umur 20 tahun, umur 22 tahun. Gak punya pengalaman. Kalau bukan skill yang harus lu dapat apa coba? Jadi upgrade skill lu, cari tuh di situ. Lu cari skill, lu cari kemampuan, caranya gimana ya ikut pelatihan. Gimana caranya lu punya skill kalau nggak pernah ikut pelatihan? Kalau sudah punya ikut pelatihan, punya skill, dan yang pasti yang namanya ikut pelatihan itu dapat sertifikat. Apalagi sertifikat lu BNSP itu bagus banget. Itu bener-bener jadi nilai plus buat kalian. Jadi nggak ada alasan gue belum punya pengalaman. Ya karena lu nggak mau ikhtiar, lu nggak mau ikhtiar buat dapet skill gitu. Jadi ambil aja. Kalau daripada ya katakanlah bayar calo sekian juta sampai puluhan juta, mending lu buat pelatihan. Pelatihan tuh gak nyampe 10 juta kok. Pelatihan pengelasan paling berapa sih? Budgetnya paling maksimal juga 5 juta. Ya kan, gak nyampe 10 juta. Itu bisa dipakai sepanjang hidup lu. Seumur hidup bisa dipakai tuh skill itu. Lu cek aja lowongan Hitachi, lowongan Komatsu, lowongan Hanken, lowongan Sani, alat-alat berat yang butuh skill-skill pengelasan
itu umurnya tua-tua men, nyampe 30-an masih ada loker itu buat teman-teman yang punya sertifikat pengelasan. Tuh, saking pentingnya pengelasan. Jadi buat teman-teman yang udah mentok berdua-dua, saran gue belajar aja, ikut aja pelatihan pengelasan. Gue nggak di endorse manapun ya, gue nggak di endorse LPK manapun. Ini hanya sedikit saran dari gue. Kalau memang kalian masih pengen kerja dan dengan cara yang halal ya, asli. Tapi ya risikonya capek. Itu juga konstruksi juga butuh pengelasan. Kalau pengen ke Jepang, lu punya sertifikat pengelasan, itu beda cerita. Itu lebih mudah lagi. Ke Jepang lu punya sertifikat pengelasan, jalan. Dan biasanya juga kerja di PT alat berat itu kontraknya cuma promotion, habis itu jadi karyawan tetap tuh. Kurang enak apa coba, ya kan? Daripada lu capek-capek dengan cara yang haram, dengan cara yang halal, ikut pelatihan, pengelasan, dapat sertifikat, bisa daftar ke perusahaan alat berat. Dan itu jarang banget ada yang butuh pengalaman lebih dari setahun. Pengalaman setahunnya dianggapnya masih pengalaman biasa lah ya. Lu bilang aja memang belum ada pengalaman. Kalau enggak, pengalaman gue bukan di PT. Yang penting lu punya skill, punya kemampuan, punya sertifikat pengelasan. Dan ketika praktek lu bisa baca gambar, keren. Apalagi teman-teman yang sekolahnya di jurusan pengelasan tapi nggak bisa ngelas, ini tanda tanya besar. Ini kesempatan dari Allah yang dikasih ke kalian dan kalian nggak manfaatin. Karena skill ini benar-benar skill luar biasa. Karena gue lihat fakta di lapangan. Fakta di lapangan seperti itu, men. Fakta di lapangan orang-orang yang punya sertifikat pengelasan itu beda. Itu sedikit istimewa, men. Gue nggak ngomongin forklift ya. Kalau forklift itu butuh jam terbang. Kalau pengelasan, gue pikir nggak terlalu butuh jam kerja, nggak terlalu butuh jam terbang. Karena prakteknya jelas di depan mata. Kalau forklift, lu butuh feeling. Lu umur 25 misalnya, nggak pernah bawa forklift, terus lu ikut sertifikasi forklift, ikut pelatihan, punya SIO, dan lu keterima di kerja di perusahaan ini ya, misalnya lu keterima di PT, terus ngejob forklift, itu beda sensasinya, men. Itu sensasinya beda ketika kalian di LPK. Tapi kalau pengelasan, itu beda. Itu mudah gitu loh, karena kan teorinya sama. Feelingnya nggak terlalu dibutuhkan banget. Tapi kalau forklift itu butuh feeling, karena lu bawa yang namanya forklift. Semuanya jalan, otak kalian, tangan kalian, kaki kalian, semuanya jalan. Kenapa gue ngomong kayak gitu? Karena basic gue di forklift. Gue lihat orang-orang yang gak punya jam terbang sama yang punya jam terbang tuh beda cara kerjanya gitu loh. Tapi kalau di welding, di pengelasan, lu punya skill kemampuan itu, lu bisa ikut LPK, lu bisa ikut pelatihan. Ketika diterima di situ ya mungkin seminggu lu bisa terbiasa gitu ya, karena basicnya sama kan. Tapi kalau di forklift butuh paling cepat sebulan lah kalau forklift. Makanya buat teman-teman yang ber-22, 23, 24, bahkan 25, lu cari deh pelatihan-pelatihan tentang pengelasan GMAW yang ada sertifikatnya buat kalian daftar. Buat kalian dapat skill itu, ketika lo dari situ lo bisa daftar deh. Ya. Paling itu aja yang bisa gue bahas. Ini udah gue jawab ya tantangan kalian yang gimana caranya yang non pengalaman bisa dapat kerja di PT. Caranya seperti itu. Semoga bisa bermanfaat dan ya jika dirasa video bermanfaat tolong share video ini ke teman-teman kalian ya. Tolong share ke teman kalian, share ke grup-grup loker kalian, share ke grup-grup Facebook kalian. Dan jangan lupa, gue udah bikin video sepanjang ini, lu belum subscribe sih kurang ajar sih. Jadi subscribe dulu, like dulu, dan komen, diskusi di kolom komentar bareng gue. Siapa tahu bisa dapet jalan. Gue Gus Muhammad, gue manusia biasa, jadi jangan terlalu dijadiin pacuan omongan gue, karena balik lagi ini hanya opini gue. Dan gue manusia, pasti gue punya salah, jadi gue mohon maaf ya jika ada salah-salah kata. Dan terakhir, sehat selalu, bahagia selalu buat kita semuanya. Semoga Allah jaga kita, Allah lindungi kita, Allah rahmati kita. Semoga yang masih off job atau yang masih nganggur, Allah beri kemudahan lu cepat kerja, cepat dapat kerja, dan bisa bahagian orang tua. Syukur-syukur yang punya anak istri bisa bahagian anak istri kalian. Gus Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa ummatihi wa sallim ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Dah.